mampu mencatat pahala sholawat. Bayangkan, hujan saja pada ketika dia punya kemampuan mencatat. Kan kita tahu hujan itu bisa 2 jam 3 jam kan banyak sekali, tapi dia bisa tercatat. Tapi ya Rasulullah, saya tidak punya kemampuan mencatat pahala orang yang baca sholawat. Miliaran manusia Pahala dikaliin. Dan pahalanya manusia itu besar sekali. Nah, dan Nabi sangat suka bila mana majlis itu ketika mengawali baca sholawat. Itu keberkahannya turun di situ, keberkahan itu. Maka mudah-mudahan kita juga ikut berdoa semoga ini rumah diberkahi Allah. Amin. Sehingga bikin nyaman penghuninya, terutama Mas Tian dan anak-anak menjadi semakin akrab, hangat, menjadi sakinah wadah. Orang apalagi ada ibu, mudah semakin mengeratkan keberkahan itu. Yuk kita haturkan sholawat kepada kanjeng Nabi. Semoga Ramadan ini semakin meningkatkan kemampuan ketakwaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shamihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ufawwidu amri. Ya Allah, di majlis ini rumah diberkahi, rumahnya berkahi para penghuninya. Pastian ketika pada petang masjid ibunda dan sanak famili keluarga semua menjadi lebih sakinah mawaddah warahmah bi barakati syahri Ramadan. Istajib doana ya Allah bisirri asraril Fatihah. Baik. Sebuah kehormatan saya bisa silaturahim ya Mia, Ibu dan Mas Tika Bastian. Cuma ada kita mari kupas satu hadis saja. Rasul itu pernah memberikan warning Bastian. Warningnya begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin syirratun wa likulli syirratun fitratun. Setiap kita beraktivitas itu suka ada puncaknya. Katakan karir. Likulli amalin syirratun. Setiap bekerja, beraktivitas, beribadah pasti akan sampai ke puncaknya. Tetapi punten, likulli syirratin fitratun. Kalau sudah sampai puncak, suka datang bosan. Maka dia turun performa kerjanya. Katakan saya ingin meraih segenggam diamond. Dia berjibaku demi mencari segenggam berlian. Saya ingin meraih malam Lailatul Qadar. 27 saya gawangin, 28 saya gawangin sampai 30. Sampai ke puncaknya datang Syawal, turun lagi. Maka punten sekali itu adalah penyakit. Jadi kalau kita masih muda itu lari kencang, menggunakan katakan F16 atau Lamborghini, tapi ketika sampai ke puncak dia akan turun. Ada masa titik jenuh, boring, bosan. Punten lihat ketika hari 1 sampai 10 Bunda Yanda masjid itu padat. Pas tanggal 27 sudah balik kendor ke masjid. Kendor. Tarawih juga sama, siap pas di hari ke-15 Ramadan, 27 Ramadan, tarawih sudah mulai kendor. Nah, itu adalah sifat manusia. Ketika naik akan turun. Tetapi kata Nabi, wa fitratus sunnati
Tetapi kalau ketika turun, fitrah itu kalau bahasa Al-Quran, bahasa hadis namanya futur. Futur itu ketika semangat kemudian putus, menjadi down, lemah, katakan tidak mendapatkan apresiasi, kemudian terpleset kepada dosa, pendapatan berkurang, itu bikin turun tuh. Nah maka kata Nabi, kalau sedang mengalami fase itu, punten sekali titip, jangan sampai tinggal sholat. Semalas-malas apapun ibadah, ketika turun itu, maka kalau Ramadan itu ada euforia pada di kamar, euforia berbagi, sampai dia undang 1.000 anak yatim piatu, 10.000 di pasar festival yang dikasih itu. Kemudian berbagi ketika buka puasa, ada euforia, berbagi, puasa, sedekah, silaturahim, itu ada euforia. Pas Syawal, benar. Nah kita mau sekali merawat ini, merawat semangat ibadah, walaupun sampai di bulan Syawal. Bahkan kalau boleh masuk ke budaya haji, kemudian Baitullah. Nah, merawat ini tidak mudah. Sekarang wajar itu Ramadan masih semangat ibadah, semangat berbagi Mas Dian, karena Ramadan atmosfernya. Kalau bahasa Jakarta Selatan apa? Fine. Fine-nya atmosfernya memang lagi semangat. Nah, nanti kalau atmosfernya sudah mulai dunia kerja, atmosfer ini sedang kemacetan, muncul bosan. Nah kita mewanti-wanti jangan sampai muncul di hati rasa bosan. Bosan berbakti, bosan mencinta, bosan kehangatan, bosan ini. Nah membosankan itu adalah bahaya. Ya. Maka oleh karena itu, karena sudah sampai ke puncaknya, kata Nabi punten sekali, wajar kalau Ramadan itu semua giveaway dikasih oleh Allah. Mana mas, alhamdulillah. Silaturahim lagi itu salah tuh kan? Sini. Di Kota Putih mana? Di jalan, kayaknya dari kantor langsung. Sampai mana tadi? Five. Ya. Iklan lewat. Baik. Itu Jakarta Selatan punya kamus sendiri sekarang Mas Dian ya. Kalau kita sedang overthinking, kita perlu healing. Nah ini teh healing, ini teh gitu ya. Padahal dia kerja 6 bulan, ya healingnya 1 tahun, sedang healing aja. Maka katakan yang Nabi, guru kami di Mesir namanya Syekh Mutawalli Sa'arabi, dia seorang mufasir. Kalau engkau maksimalkan keberadaanmu di bulan Ramadan 30 hari ini healing yang betul. Dia taraweh, dia zikir, ketemu orang tua, dia puasa, ini healing nih. Ini yang bakal jadi booster buat 11 bulan ke depan. Kata saya Mutawalli Sa'arabi, kamu hidup 30 hari Ramadan itu sudah cukup bekalmu. Itu akan jadi bahan bakarmu, akan jadi vaksinmu, akan jadi boostermu 11 bulan ke depan. Jadi mau ketahuan dia dapat booster atau tidak, lihat di bulan Syawal. Apakah seperti kuda lepas dari kandang, segala ditubruk gitu. Maka ada muncul, wah saya bebas nih. Jangan sampai begitu. Orang yang mendapatkan healing pada malam ini sampai 30 Ramadan itu menangis. Ya Allah, Ramadan akan terbang. Kebersamaan dalam keluarga itu nikmat sekali. Nah, kita khawatir sekali suasana ini hilang pas Syawal tiba. Ya. Maka punten, ya, ini baiknya harus dirawat atmosfernya. Nah, katakan ke Nabi, ketika nih pada ketika malam pasti ada titik jenuh ketika turun. Nah, minimal yang harus dipertahankan. Kalau kau sedang jatuh, lihat bola kasti. Kalau sudah ke atas, dia akan turun. Dan tenaga pas turun itu kencang, dan dia akan pantulan baik ke atas. Nah, kondisi seperti itu katakan ke Nabi, rawat sholat jangan ketinggalan. Ya, kalau sedang bosan itu minimal sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya jangan kelewat. Duh Quran udah mulai capek kan? Kang udah silaturahim, sibuk nih kerja. Dua, menurunkan silaturahim. Ketiga berbagi, ada bosan Kang capek jenuh. Nah, kalau sudah turun, katakan Nabi, jangan sampai semuanya turun. Kalau turun semua, nanti kamu terpleset kepada kemaksiatan. Nah, rawat remnya harus cakram. Kang Rasid apa itu remnya? Remnya adalah sholat. Minimal sholat yang ketinggalan. Ada euforia taraweh, ada euforia malam Idul Qadar, pas Idul Fitri ketiduran. Idul Fitri jam 7 sedang tidur, dia tidak sholat Idul Fitri. Masya Allah.
Nah, euforia itu harus diatur tenaganya. Jangan habis-habisan. Nah, ini namanya membagi waktu dalam. Tapi Kang Rasid, kita mumpung ada masih tanggal 20, nanti adalah malam 26. Apa 26? Kemudian nanti 27, ini malam-malam Qadar. Kang Rasid izin punten. Tentang puasa ini, sebetulnya ini adalah booster buat kita mengupgrade. Kalau sebelumnya kita itu adalah perunggu, sekarang kita jadi besi. Kalau sudah jadi besi, upgrade jadi magnet. Mohon maaf sekali, ketika kita masuk Ramadan 2 tahun yang lalu, itu sedang tiarap semua, perusahaan tiarap. Saya diundang itu, pastinya saya diundang ke Lombok, acara MotoGP, ya, oleh Bang Jo juga Tuan Guru Bajang. Kemudian waktu itu saya sering belajar juga dibuka oleh Pak Jokowi. Cuman Pak Jokowi sedang sibuk MotoGP, dia mengundang Erick Thohir. Kalau Pak Erick Thohir wakilin saya, jadi hadir Pak Erick Thohir. Ketika itu dia mengatakan, tolong para mahasiswa dan Al-Azhar hadir di acara MotoGP itu. Saya hadir, saya di stand B, Pak Jokowi di seberang. Maka lihat Rara itu lewat yang batu hujan itu, dia bakar. Akhirnya mudah sekali. Tapi saya izin, ketika melihat bagaimana itu motor mahal, MotoGP itu kan lumayan mahal. Kalau harganya kan 11 miliar, ternyata MotoGP yang akan jadi rider di lapangan itu 79 miliar. Berapa? 79 miliar harganya. Saya tanya ini, kok mahal sekali di motor? Yang paling mahal itu adalah komponen-komponennya. Pertama, yang paling mahal itu adalah rem. Teknologi rem itu sampai 1,7 miliar, hanya remnya saja. Yang kedua, elektrik 2,3 miliar. Jadi banyak yang heater, kan 350 km per jam, kan panas, terbakar itu. Nah, saya tanya kok dia sadar betul bahwa dia sedang akan rider di kecepatan yang sangat tinggi, 350 km per jam. Coba kalau kecepatan dia di pasar Minggu, itu kan habis jalan tuh ya. Jadi dia lintasan khusus 350 km per jam. Dia sadar betul bahwa itu kecepatan yang tinggi. Saking sadarnya, dia ciptakan teknologi rem. Orang yang sedang melaju kencang perlu rem yang cakram. Nah, makanya mahal 1,7 miliar. Nah, analogi ini saya pakai pastian. Kita ini sering rider dalam karir. Saya harus mendapatkan emas 200 kg. Dia sedang meraih dirinya. Saya harus meraih rumah yang hebat. Saya harus punya kantor di Bali, saya punya kantor di Los Angeles. Itu kan sedang merider. Nah, kadang ketika sedang mengejar tidak punya rem, terpleset kepada korupsi, terpleset kepada putus asa, Nah, maka ketika sedang mengendarai cita-cita, sedang mengendarai harapan, itu siapkan cakram rem. Kalau tidak bablas. Contoh saja, saya senang sekali dengan anak-anak muda itu, Mas Tian. Lihat itu Indra Ken, dikandangin itu Indra Ken, murah di Lamborghini. Ya, itu si Indra Ken. Dia sedang rider, maka dia instan banget. Akhirnya dia penjara, habis menipu. Datang ke Bandung, Doni Salmanan, dikandangin juga. Dia sedang euforia masa mudanya, di level usia itu sudah meraih. Di level yang depan itu menipu, dia flexing ternyata Mbak Titi Kamal ya. Dia flexing. Flexing itu dia mau sesumbar kekayaan padahal bohong gitu. Dia saking merider itu dengan bahasanya murah banget sih. Nelfon Tesla jam 3 malam dapat dikirim ke Medan ya oleh si Salim itu. Dapat tipu sekali. Akhirnya dia lost, tidak punya rem cakram. Hanya masuk kepada lembah penipuan dikandangin. Nah, benar sekali analogi MotoGP saya pakai di teman-teman. Terakhir saya kemarin itu hadir di itu Mbak Titi Kamal di di transportasi gas Indonesia. Dia cucunya Pertamina, Ahok punya. Nah, dia ketika itu hal ini saya sampaikan. Jadi punten, ketika sedang mengendarai cita-cita, mengendarai harapan, itu kadang suka lupa diri. Dia lari ke sana, lari sini, telepon sana, telepon sini, kejar sana, kejar sini, sampai dia lupa makan pun dia tidak makan. Dan sedang dikendarai oleh cita-citanya. Saya harus genggam berlian. Nah, itu namanya sedang merider. Nah, kadang kalau sedang merider lupa remnya, nggak cakram remnya.
Nah, seorang pemain MotoGP saja, dia sadar betul dia sedang merider di kecepatan tinggi 300 km per jam, harus pakai cakram yang hebat. Nah, Kang Rashid, lantas Ramadan itu menghadirkan rem itu. Ramadan menghadirkan rem cakram itu. Nah, maka Ramadan menghadirkan ada 4 rem supaya kita tidak bablas. Apalagi pada saat jenuh tiba, pada saat bosan menghinggapi hati. Itu harus pakai rem yang betul. Bagaimana Kang remnya? Satu persatu. Satu, ketika kita sedang meliputi kenikmatan, serba mudah, karir mudah, rezeki mudah, kemudian popularitas mudah, itu mudah. Dia sedang meliputi kenikmatan. Kadang ini bablas. Dia sedang di atas angin, menikmati popularitas dan kekayaan, punten sekali, ini mudah terpeleset. Indonesia mana itu sedang di atas gitu, dia dijebloskan. Tadi saya sedih bicara sama Teh Leni, Bupati Bogor, Ade Yasin ditangkap lagi, pastian. Ibu Ade Yasin, Bupati Bogor, kena TKP, tangkap korupsi lagi. Padahal 2 hari yang lalu dia kirim surat kepada karyawan-karyawannya, dinasnya, tolong jangan korupsi. Dirinya korupsi, ditangkap tadi. Sedih sekali. Kemarin kakaknya Rahmat Yasin ditangkap. Jadi gimana ini? Dia sedang mengendari kekuasaan, sedang mengendari cita-cita, itu bahaya banget. Bahaya. Ke kanan pingin Lamborghini, ke kiri pingin titik palet, apa namanya, jam tangan Patek Philippe gitu ya. Kita tidak kenal Patek Philippe gitu ya. Kemudian pingin Idul Fitri di Los Angeles sana. Jadi punten sekali. Ya. Jadi itu bikin punten sekali. Dia sedang dirider oleh harapan palsu. Dari ke gaji 200 juta nggak nyampe ya. Hawa nafsu ya. Tuh kan? Akhirnya ada Yasin ditangkap. Naudzubillah min dzalik, seorang ibu, padahal dulu dia pembela orang fakir miskin, sekarang dia masih izin ini mereka yang sedang, maka waspada ketika sedang di atas, sedang lewati itu harus pakem mereka, harus cakram. Kalau nggak cakram, jeblos. Kang Rashid, saya mah udah jujur, saya mah udah aman gitu ya, dikawal oleh istri, dikawal oleh suami, dikawal oleh ibu, punten. Masih di luar faktor orang yang hasut, orang yang iri, nyerang juga, kita aman di dalam, oke, di luar tidak aman nyerang kita. Maka punten harus siapkan rem yang cakram, seperti kesadaran ya para pemain MotoGP itu. Nah, Kang Rashid apa itu remnya? Ada 4. Ketika dalam keadaan nikmat, serba kemudahan, remnya adalah syukur. Itu rem syukur. Punten kalau tidak syukur, habis kekayaan, habis. Jadi kalau sedang dalam keadaan momen nikmat, lapang, hati ceria, cinta suami istri sedang hangat, banyak bondingnya, itu syukurin, Pak. Syukur. Gimana Kang kasih syukurnya? Ngajimu bentuk syukur, tahajudmu bentuk syukur, berbagimu bentuk syukur. Dan kalau engkau menggunakan ini, Allah menyampaikan, more you give, more you get. Ini janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Engkau berbagi ke ayah, berbagi ke ibu, berbagi ke saudara, ibritunya gede lah, besar sekali. Contoh saja, contoh punten. Kang Rashid kemarin ngisi ada bahwa sedekahmu parameter imanmu. Sedekahmu parameter imanmu. Kalau mau lihat keimanan seseorang, lihat di tingkat sedekah. Dan sebagai motivasi saja, sedekah itu ada 5 level. Kalau kita ke bank, ada 5 skema. Bank pun tidak bisa memberi keuntungan yang besar. Ya, lihat pastian benar. Kita sedekah, katakan makan, minum, kasih sedekah kepada orang yang sehat. Dia sehat badannya, sehat pikirannya. Itu Allah intikan kepada dia 10 kali, 1 kali 10. Katakan sedekah 1 juta, Allah intikan jadi 10 juta. Karena sedekahnya kepada orang yang sehat, yang detail. Itu level pertama. Kalau level kedua, dia sedekah kepada orang yang buta, berarti dia sedang lemah. Kemudian sedekah kepada orang yang terkena musibah banjir, musibah penyakit. Sedekah kepada orang yang buta dan orang yang yang terkena musibah, itu Allah intikan 1 kali 90. Kalau yang sehat 1 kali 10, kalau yang kena musibah 1 kali 90. Katakan sedekah, walaupun jumlah sedekahnya sama,
1 juta kepada yang buta, Allah iritkan 90 juta. 2. Ada yang nomor 3 lagi. Kalau engkau sedekah kepada sanak famili keluarga, tetapi yang membutuhkan, kalau saudara yang kaya mah tidak membutuhkan, sedekah kepada keluarga, katakan uak, paman, adik, bibi, tapi dia membutuhkan, dia terlilit hutang, katakan tidak bisa pulang mudik. Nah, kemudian kita sedekah kepada dia, Allah iritkannya 900. Katakan kalau sedekah 1 juta, Allah iritkan 900 juta. Padahal sedekahnya sama 1 juta. Cuman dia karena dia investor, kita pun punten ya. Berarti kita memastikan ibadah harus pakai strategi. Ibadah itu harus pakai strategi. Jangan ikut-ikutan. Jangan dia teman saya ini harus pakai strategi ibadah seperti investasi. Saya akan menginvestasikan sedekah ini kepada orang yang buta supaya nanti induknya tinggi. Gitu ya. Bank aja paling tinggi 7% kasih bunga itu. Allah yang tinggi. Itu nomor 3. Nomor 4, punten nomor 4. Nomor 4 itu kalau sedekah kepada ibu bapak. Katakan mama, punten mama kan belum haji, biar titik kama yang ongkosin hajinya, sedekah ibu bapak. Biar dia dikasih kamarnya lebih baik. Punten sekali, memberikan kebaikan kepada ibu bapak itu lebih tinggi lagi. Berapa? 1:90.000. Kalau ngasih 1 juta kenyamanan, maka Allah iritkan kepada dia 90.000 juta kenyamanan. Jadi seorang yang punya ilmu menginvestasikan sedekah itu pada tempat. Yang paling tinggi lagi nomor 5. Tadi kan 4, 1:10. Nomor 2, 1:90. Nomor 3, 1:900. Yang keempat, 1:90.000. Yang tertinggi sedekah kepada para ulama yang punya ilmu, yang punya yayasan, yang punya santri, alim mufaqih, yang bisa kita terkawal sholatnya karena ilmunya ulama, terkawal rumah tangganya karena ilmunya ulama. Sedekah kepada ulama, Allah memberikan indikasinya 1:900.000. Jadi mangga. Padahal jumlahnya sama 1 juta, tergantung dia kemana menginvestasikan. Ini sedekah. Nah, biasanya syukur itu diterjemahkan dengan berbagi empati, berbagi simpati. Itu syukur. Maka kalau dapat nikmat, maka supaya aman nikmat ini, tidak Allah ambil oleh begal, tidak Allah ambil oleh koruptor, gitu ya. Amankan, kata Nabi, hasinu amwalakum bizakat. Proteksi harta bendamu dengan zakat. Jadi zakat itu itu memproteksi kekayaan. Itu satu. Jadi nomor 1, kalau dalam keadaan nikmat, takut datang bosan, remnya adalah syukur. More you give, more you get. Yang kedua, kalau dia dalam keadaan maksiat, itu maksiat. Maksiat lahir, maksiat batin, dia riya, dia sombong, kemudian dia tidak taat, itu maksiat. Sholat sudah mulai lalai. Nah, biasanya kalau maksiat ini menggerogoti kualitas rumah tangga, maka terjadilah punten Rejara Hardian layangan putus. Maka muncullah para pelakor. Maaf sekali, ketika yang satu pelakor, rumah tangga udah berantakan. Rumah tangga berantakan itu bukan karena, kan banyak yang kaya-kaya, tapi kok berantakan? Memang yang dia cari apa? Cinta. Dan cinta itu tidak hadir kalau maksiat. Jadi kalau ada dosa, rontok rumah tangga itu habis, birahinya berantakan kemana-mana. Maka penting sekali untuk perawat ini ibadah. Jadi punten, nomor 2, kalau ketika kita ada maksiat, segera pasang rem, ya. Apa remnya? Taubat. Jadi kalau nikmat supaya tidak ampuh bablas, syukur remnya. Kalau maksiat supaya tidak bablas, taubat remnya. 2, punten. Ini rem cakram taubat itu. Syukur rem cakram. Nomor 3, kalau kita dalam keadaan taat, sekarang ini sedang taat tahajud, taat taraweh, taat Lailatul Qadar, berbagi buka puasa yatim piatu, sedang euforia. Tapi punten, kalau sudah di ujung ada muncul bosan. Capek. Nah, kadang ini harus diobatin. Kalau sudah dalam keadaan bosan, pada taat kepada Allah, supaya tidak terjadi kebosanan, remnya adalah ikhlas. Ikhlas. Jadi bagaimana punten, 1 rakaat ikhlas
itu lebih baik daripada 1000 rakaat yang tidak ikhlas. Ya, itu nomor 3. Saya kasih contoh punten. Kang Rasid ikhlas teh naon atuh ikhlas teh? Ikhlas tuh gini. Ada 3 unsurnya. Pertama seperti tanaman yang ditanam oleh Mas Tian ini, ada bibit ditanam di tanah. Bibit itu niat. Ditanam di tanah, tanah itu adalah amal. Saya ulangi punten. Bibit itu adalah niat sebagai embrio kebaikan. Bibit namanya. Tetapi tidak akan jadi kebaikan kalau masih dalam bentuk niat. Saya pingin apa? Menghajikan saudara saya. Cuma masih level niat itu. Tapi belum jadi kebaikan kalau belum disampaikan. Saya punya bibit semangka masih dalam tanah, belum jadi kebaikan. Bagaimana supaya jadi kebaikan? Tanamkan di tanah. Tanah itu adalah amal. Tanah itu adalah action. Ya, take action. Namun punten, ketika bibit sudah ditanam di tanah, dia tumbuh. Itu bukan peranan manusia yang menumbuhkan akar, menumbuhkan batang, menumbuhkan daun, kemudian ada buah. Itu bukan kita tugasnya itu. Itu rumput, bukan tugas kita. Itu Allah. Dikirim hujan, tumbuh lagi. Nah, kalau punten, kalau sudah tertanam, kemudian tanah diserami oleh air. Nah punten, Bunda Yanda, air itu adalah ikhlas. Orang bisa aja nanam, tadi kamal ya, nanam dengan tanah, tumbuh, tapi kualitasnya layu. Buahnya tidak ranum, karena tidak disiram. Oke Bunda Yanda, niat itu adalah, bibit itu adalah niat. Tanah itu adalah amal. Hujan itu adalah ikhlas. Membuat menjadi bercahaya amalannya. Penutup. Jadi kalau supaya ketika ibadah, maka remnya adalah ikhlas. Kan ada ibadah ria itu show off, ya. Dia pengen pamer mobilnya, taraweh di Istiqlal gitu, atau di Pondok Indah, turun dari mobil Lamborghini. Dia bukan mau taraweh, mau pamer Lamborghini-nya. Habis tanpa pahala sholat. Atau dia pergi sholat taraweh pakai tas Hermes, dia mau pamer Hermes-nya. Habis tanpa pahalanya. Jadi benar sekali mengamankan pahala ibadah dengan ikhlas. Penutup, remnya kalau kita dalam keadaan musibah, jatuh perusahaan, habis-habisan. Nah, biasanya suka bunuh diri sehingga dia membeli. Maka kuncinya kalau dalam musibah, remnya adalah sabar. Jadi Kang Rasid ngasih 4 rem di kamar Mas dia. Kalau dalam nikmat, remnya syukur. Kalau di dalam tadi taat, remnya ikhlas. Kalau dalam musibah, remnya sabar. Kalau dalam taat, remnya adalah ikhlas. Sabar, syukur, taubat, dan ikhlas. Maka nanti mudah-mudahan Allah masih izinkan perdalam 4 rem ini, supaya kita apapun badai yang datang, kita punya rem. Maka kita akan selamat. Atur nuhun, terima kasih. Semoga perbincangan ini tidak cukup ternyata ya, tidak ada diskusi keburu azan. Memang saking asiknya begitu. Jadi nanti mau lebih awal lagi gitu ya. Atur nuhun, kita buka bersama. Semoga buka ini adalah membuat kita lebih pakem remnya, rem syukurnya, rem taubatnya, rem ikhlasnya, dan rem sabar. La haula wala quwata illa billah wa ufawwidu amri. Ya Allah, titip majelis ini yang dikepali oleh Mas Tian, Mbak Titi Kamal, semua rumahnya berkah, keluarga familinya hangat dan ramah, rumah tangganya sakinah dan warahmah, putra-putranya soleh. La haula wala quwata illa billah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersama-sama kita bacakan doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat dhamahu wa talatil qulubu wa sabatal ajru bi rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ajan. Udah. Banyak udah. Itu rem sudah rem itu mahal sekali itu rem 1,7 miliar dasar saking cakramnya. Siapa tuh Marquez kan berjumpa tuh. Oh iya. Kan tidak ikut di Lombok. Iya. Kira itu berapa miliar gitu, 100 juta. Berarti dia sadar dia sedang hidup tinggi.
Oh itu ya, rumahnya. Kasih Ustadz iya nih.